Perkenalkan, nama saya Febri Lewan, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Intisari Alkitab. Kita akan membahas tentang apa yang namanya tentang irisan Alkitab tersebut. Alkitab disusun secara progresif, sistematis, teratur, dan memiliki kurun waktu yang tak terbatas. Di sini kita dapat melihat satu skema irisan Alkitab yang terbagi menjadi 8 bagian. Apa 8 bagian itu? Yang pertama di sini kita lihat kitab Taurat, kedua sejarah, kemudian yang ketiga kitab puisi, yang keempat kitab nabi-nabi, yang kelima kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, kitab surat-surat, dan kitab Wahyu. Kemudian Alkitab tersebut dibatasi menjadi 2 bagian, 4 perjanjian lama dan 4 perjanjian baru. Kemudian dalam kitab tersebut, 8 bagian ini memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama, kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil. Mengapa? Kitab Taurat merupakan landasan teologi perjanjian lama, sedangkan kitab Injil adalah memiliki landasan teologi perjanjian baru. Kemudian hubungan yang kedua yaitu kitab sejarah dan kitab Kisah Rasul, atau yang kita kenal dalam dunia teologi kisah gereja mula-mula, di mana kisah sejarah terjadi dalam perjanjian lama, begitupun juga kisah gereja terjadi dalam perjanjian baru. Kemudian kita masuk pada kitab puisi. Kitab puisi atau yang kita kenal dengan kitab syair yang terdapat dalam satu kelompok dalam irisan Alkitab, berhubungan dengan kitab surat-surat. Kemudian yang terakhir yaitu kitab nabi-nabi, berhubungan dengan kitab Wahyu. Ada satu kelompok nubuatan yang terdapat dalam kitab nabi-nabi yang berisi tentang nubuatan Alkitab. Kemudian dari kitab Wahyu ada juga yang kita kenal sebagai Yohanes yang menulis tentang nubuatan dalam perjanjian baru. Kita masuk pada skema Alkitab berikut. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Alkitab itu disusun dalam kurun waktu 1600 tahun. Kemudian berisi 40 pengarang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian irisan Alkitab ini atau Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian perjanjian lama terdiri dari 39 kitab dan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama berisi tentang Taurat atau perjanjian, perjanjian baru berisi tentang anugerah atau penggenapan. Dan dapat kita lihat dalam teleskop, perjanjian lama itu menceritakan tentang masa lalu abadi, dan teleskop sebelah kanan itu bercerita tentang masa depan abadi. Dan kita dapat melihat satu tema yaitu kemuliaan Allah. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Alkitab tersebut memang ditulis secara sistematis dan sesuai dengan urut-urutan, tidak ditulis dengan asal-asalan. Semoga materi ini dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, mahasiswi yang bergerak di bidang teologi. Terima kasih.